tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu yang romantis. Bahasa Arabnya munajat. Curhat sama Allah. Dan doa itu ibadah, bukan sekedar permintaan, bukan cuma request, tapi ibadah. Jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah. Dan kalau akrab jadi romantis sama Allah, enak gitu. Hubungannya dengan Allah tuh adem banget, nyaman banget. Pas dia berdoa, Ilahi, gini ngomong. Kayak Nabi Zakaria yang tadi di surat Maryam, pas sholat rakaat kedua, apa kata Zakaria? Ini bentuk curhatnya Zakaria. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria doa romantis, suaranya pelan. Wadhkur fil dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya. Lembut banget. Jadi duduk sendiri, Ilahi ya Allah. Bersenandung seperti Nabi Daud. Romantis sama Allah, bukan ya Allah. Itu mah doa khusus untuk perang itu mah. Doain Palestina, doain Suriah itu harus tegas. Kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi, kadang Nabi enggak mengangkat tangan, kadang Nabi memakai telunjuk. Semuanya itu sunnah. Jangan kita saling debat masalah, oh enggak boleh angkat tangan. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi tidak mengangkat tangan. Kadang Nabi malah menunjuk gini. Kalau urusannya bab perang, biasanya gini. Ya Allah, bukan nyuruh Allah ya. Beda kesannya nunjuk Arab dengan nunjuk Indonesia. Kalau Arab, ngapain lo nunjuk gue? Kan gitu ya. Kalau Allah mah nggak kayak gitu. Allah pakai bahasa Arab, jadi pakai filsafat Arab. Nunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu. Jadi kita doa pelan, ya Ilahi. Inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah beruban semuanya, tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Ini namanya curhat. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya, sedangkan Bani Israel itu mudah tergelincir. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, beri saya seorang anak, walaupun istri saya sudah mandul, tapi saya terus berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, please gitu. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikan anak itu yang sangat engkau ridhai. Minta Nabi Zakaria ke Allah. Tiba-tiba dapat kejutan. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam. Wahai Zakaria, bergembiralah, kamu akan punya seorang anak laki-laki. Itu hasil curhat ke Allah. Langsung Allah kasih nama. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Namanya Yahya kata Allah. Jangan cari lagi di Google. Udah ada namanya tuh, enggak perlu lagi nyari di googling gitu nama yang bagus apa gitu kan ya. Lagi serius-serius. Ismuhu Yahya itu sebaik-baik nama, namanya datang dari langit. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi. Wah, ini first nih, anak paling soleh. Terus kata Allah, wahananan, anaknya lemah lembut, wa zakatan, anaknya suci, wa taqiyya, anaknya bertakwa, namanya Hanan At-Taqi. Itu mah doa ya, bukan GR. Karena saya juga belum bertakwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Terus apalagi sifatnya? Wa barram biwalidayhi. Anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih ke Zakaria. Itu luar biasa sifat-sifatnya. Wa barran biwalidayhi. Gak pernah nyakitin orang tua.
Walam yakun jabbaran 'asiyya. Enggak pernah berlaku kasar, tidak pernah bermaksiat, enggak pernah berdosa tuh Yahya. Wassalam, Allah menjaga dia. Wassalamun alaihi yauma wulida. Allah jaga dia ketika dia lahir. Wa yauma yamutu, ketika dia wafat. Wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia dibangkitkan. Wah, ini dijamin dunia akhirat sama Allah. Hasil munajat. Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-solehah. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen, yang baik-baik sebutin, pengennya kita hajar kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal, ngomong Allah kayak gitu. Gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri. Gaya Sunda, gaya apa, bebas lah. Ya Allah kurang modal banget, gimana nih ya Allah. Tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Bilang gitu. Dan Allah akan mengatakan, lihat hambaku memujiku. Kan kayak kita bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bilang, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku mengagungkanku. Maliki Yaumiddin. Hambaku gimana sih hadisnya tuh? Kan gitu kan ya. Allah merespon setiap ucapan hambanya. Jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Oh iya benar. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Nah, tapi kan engkau maha tahu ya Allah. Oh iya. Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu. Wah, jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini, senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya. Terus kasih kartu nama. Pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita. Cie, kayak di film. Bisa gitu. Tiba-tiba ke-save di HP kita ada nama yang saya perasaan nggak pernah nge-save nomor ini deh. Malaikat yang nge-save. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Nggak usah khawatir. Allah punya cara. Tadi mah walaupun herai, tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Tidak usah kita atur gimana caranya. Bukan kita yang mengatur caranya, kita hanya bermohon kepada Allah. Allah yang punya sekian banyak cara. Allah bisa pakai cara ilmiah, bisa cara yang tidak ilmiah, bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah. Ilmiah itu kan ciptaan Allah. Jadi jangan mengukur dengan logika kita. Tapi mengikhtiar dengan logika kita harus. Kalau ikhtiar harus ilmiah. Tapi kalau iman gak perlu ilmiah. Sakit, ikhtiarnya ke dokter. Tapi yakinnya gak boleh yakin sama dokter. Ikhtiarnya seilmiah mungkin, tapi imannya nggak boleh ilmiah, rabbaniyah. Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah, bertentangan dengan ilmiah. Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya, bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa. Atau bisa nggak punya ayah, nggak punya ibu seperti Adam. Allah bisa menciptakan onta dari induknya, bisa keluar dari batu seperti untanya Nabi Soleh. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah, munajat. Ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif. Luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif. Di antara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu, orang Taif mencemooh Nabi dengan mengatakan, emangnya benar kamu itu, emangnya benar Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Itu penghinaan. Dihina gitu. Muhammad, beneran gitu Allah mengangkat kamu jadi nabi? Kayak gak ada orang lain, kata orang Taif. Terus ada lagi yang bilang, Muhammad, kalau kamu itu seorang nabi, saya tidak berani ngomong sama kamu, nanti saya terkutuk. Tapi kalau kamu bukan nabi, pendusta, ngapain juga saya ngomong sama kamu? Jadi mending gak usah ngomong aja, daripada ngomong dengan pendusta. Intinya dia gak mau ngomong sama nabi, tapi meracau. Dia bilang, kalau kamu nabi, kalau saya berdebat kamu, saya akan dikutuk. Kalau kamu bukan nabi, berarti kamu pendusta, ngapain juga saya berdebat sama kamu, menghina. Ada yang bilang, hei Muhammad, pergi kamu, jangan dekat-dekat dengan kampung kami. Disuruh anak kecil mengusir Nabi, bayangin. Bagi orang semulia Rasulullah diusir oleh anak kecil, dikejar-kejar pakai batu kerikil dilemparin, itu luar biasa, berat banget perasaan beliau. Sama anak kecil, sama perempuan, sama budak-budak. Yang laki-lakinya tuh hanya bersorak di belakang. Perempuannya, bagi orang Arab dihina oleh perempuan, itu luar biasa penghinaannya. Makanya di Mesir, pengalaman saya ketika di Mesir, orang Mesir itu paling takut sama cewek. Di pasar kalau ada ibu-ibu yang belanja, Mang bungkusin yang ini, dibungkusin. Nggak jadi deh, yang itu aja.
Ya, bungkus lagi. Kayaknya nggak jadi yang itu aja. Sampai 3 kali si emangnya nggak boleh marah. Kenapa? Cewek. Itu di Mesir tuh. Kalau di kita, wah udah habis itu. Gak usah cewek yang sebaya, ibu-ibu aja bisa dihina di kita kan ya, nggak menghormati orang tua. Kalau di Mesir, perempuan apalagi yang udah usia orang tua itu sangat dimuliakan. Naik bus gitu. Ada ibu-ibu, orang Mesir kan gede-gede tuh. Naik bus, ya naik bus aja, naik damri gitu susah. Akhirnya barang-barangnya pada diambil sama orang-orang di dalam, dia naik sendiri. Bismillah, Masya Allah, gitu-gitu orang Mesir teh kalau lagi naik damri. Pas udah di atas, semua orang berdiri mempersilahkan dia pilih tempat duduk yang mana. Itu budaya yang mungkin di Singapura juga pas saya ke Singapura kayak gitu. Tapi kok di Indonesia agak-agak jarang nih. Sering ada laki-laki muda duduk di halte atau di mana tempat-tempat umum. Sementara di sebelahnya ada ibu-ibu yang gendong anaknya. Tapi nggak ada tempat duduk. Di mana rasa malu dan rasa penghargaan terhadap perempuan. Makanya kalau sampai seorang ribut dengan perempuan di tempat umum. Itu di Mesir aib banget. Jadi kalau kita ramai sama seorang cewek atau seorang ibu-ibu di tempat umum. Pasti orang-orang Mesir akan marahin kita. Nggak marahin dia. Walaupun dia yang salah. Ya aib kata orang Mesir. Hei, aib jangan kayak gitu. Tapi kalau kita berantemnya sesama laki-laki, dia akan bilang sallu ala nabi, selawatlah kepada nabi. Kayak gitu cara mendamaikan pertengkaran di Mesir. Dan menurut survei kecil-kecilan saya, orang Mesir itu paling sering bertengkar di bus kalau lagi bulan puasa. Lapar soalnya. Itu sering banget, asal bulan puasa ramai di bus. Wah, orang Mesir kan suaranya kencang ya, kayak singa gitu. Wah, ramai di jam 2 orang. Akhirnya yang lain bilang, sallu ala nabi. Langsung, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Tapi dia sempat salawat dulu. Kalau di kita kan, apaan sih? Nggak ada hubungannya juga, nggak nyambung, keles gitu. Kalau di Mesir mereka paham. Kalau dibilang nabi, langsung mereka menghargai sallallahu alaihi wasallam. Terus marah lagi. Ya amin, sallu ala nabi, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Kadang-kadang saking marahnya, sallu ala nabinya sambil marah-marah. Sallallahu alaihi wasallam saya bilang juga. Jadi sampai ada yang bertengkar 2 orang disikapin dengan bijak. Orang Mesir kalau marah tuh suka bilang keledai. Ya Ahmar, wahai keledai gitu. Terus yang orang bijak ini kayaknya educated dosen gitu kayaknya. Dia bilang, emangnya ada keledai selain engkau di sini? Terus dia bilang, nggak ada. Ada. Apapun jawabannya salah. Memangnya ada keledai selain kamu di sini? Kalau dia bilang nggak ada, berarti emang kamu sendiri. Kalau dia bilang ada, berarti kamu juga keledai. Cerdas ya, luar biasa nih di Mesir. Saya dapat banyak luar biasa pengalaman. Intinya apa? Perempuan yang mengusir Nabi di Taif, perempuan, anak-anak, budak. Coba, gimana perasaan Nabi? Itu benar-benar nelangsa banget, sedih banget. Begitu turun dari Taif, Nabi SAW kemudian istirahat, habis dikejar-kejar dari pagi sampai sore di kebun kurma. Nabi lagi istirahat, terus Nabi berdoa. Nih doanya saya bacain ya. Wahai Robku, kepada engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku. Wahai Robku, engkaulah yang maha rahim, engkaulah pelindung orang-orang yang lemah. Engkaulah penciptaku. Kepada engkau aku berserah diri ya Allah. Kepada musuh, kepada siapa engkau akan menyerahkanku ya Allah? Kepada musuh yang akan mencelakaiku, atau kepada keluarga yang akan membantu urusanku. Tapi apapun itu, tidak ada keberatan bagiku, asal engkau tidak marah kepadaku. Mau diserahin ke musuh, gak apa-apa ya Allah. Mau diserahin kepada keluarga juga nggak apa-apa. Yang penting kau nggak marah ya Allah. Ini bahasa Nabi. Terus Nabi bilang, sedangkan kasih sayangmu maha luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap. Dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu. Aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah. Dari juga azab-azabmu, kepada engkaulah aku adukan perihalku, sehingga engkau ridho, tiada daya dan upaya, melainkan dengan kekuasaanmu ya Allah. Tapi ini kalau kita baca dengan versi Arabnya, lebih romantis lagi. Versi terjemah memang agak kaku. Kalau kita tahu bahasa Arabnya, ya Allah, tidak masalah aku diperlakukan kayak gini.
Tidak masalah aku diusir, aku dihina, aku disakiti, aku dilempari, aku dikejar-kejar. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Coba, gimana Nabi itu cinta sama Allah. Mendengar doa Nabi yang romantis banget sambil menitikan air mata, tubuhnya banyak bekas luka lemparan batu, bajunya itu kotor. Malaikat itu sampai nggak tega, sampai Jibril turun. Wahai Muhammad, kata Jibril. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kata Jibril. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi pada dirimu terhadap orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk mentaati perintahmu ya Rasulullah. Kata malaikat, jadi kayak ada seorang anak yang nangis sedih, tiba-tiba datang ayahnya ngelus-ngelus gitu, menenangkan dia. Ya Rasulullah, Allah udah memerintahkan malaikat gunung kok, jadi menghibur gitu. Jangan sedih ya Rasul, jangan sedih, gak apa-apa. Itu malaikat gunung udah siap tuh, apapun yang kamu perintahkan. Langsung malaikat gunung siap-siap gitu. Terus kata malaikat gunung, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, perintahkan saja kepada kami apapun. Jika engkau mau, kami akan timpakan 2 gunung ini kepada penduduk Taif, sehingga mereka mati terhimpit oleh gunung-gunung yang kami timpakan. Perintahkan ya Rasulullah, perintahkan. Kata Rasulullah, tidak wahai para malaikat. Kalaupun mereka tidak beriman hari ini, aku berharap kepada Allah, anak cucu mereka kelak akan beriman. Nabi gak sakit hati kepada orang Taif. Dan Nabi juga tidak marah kepada Allah ketika beliau diperlakukan oleh hamba-hamba Allah kayak gitu. Tetapi yang penting Allah jangan marah sama saya ya. Kalau bahasa kita mah. Ya Allah maaf ya saya jadi kayak gini nih. Tapi Allah gak marah kan? Gitu banget tuh sama Allah coba. Dia udah habis-habisan. Kemudian belum berhasil dakwahnya. Masih takut sama Allah. Kayak kita ngedakwahin teman kita. Terus kita dicela sama teman kita. Dimusuhi oleh teman kita. Kita gak marah sama dia. Gak marah sama Allah. Gak bilang Allah itu sih susah ya dakwah. Gak ngomong kayak gitu. Ya Allah maaf ya dia belum menerima dakwah saya. Ini pasti karena saya gak benar nih nyampainya. Ya Allah jangan marah ya sama saya. Besok saya coba lagi gitu sama Allah. Terus ke orangnya gak marah karena mungkin dia fa'innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti. Besok akan dicoba lagi, didakwahin lagi, diajak lagi. Terus aja kayak gitu. Ini munajat Nabi kepada Allah SWT. Sehingga gara-gara munajat itu malaikat turun. Sama kayak munajat curhatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Subhanallah. Nabi Yunus tuh bermunajat di dalam perut ikan, lirih banget, suaranya tuh pelan banget. Tapi suara yang pelan itu menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita udah teriak-teriak pakai mic, enggak ada yang bergetar. Nabi Yunus kalimatnya sederhana, tetapi dari hati banget. Benar-benar curhat. Ya Allah, tidak ada ilah selain engkau. Aku ini udah zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allah, maafin saya, maafin saya. Subhanallah, subhanallah, engkau maha suci, saya ini kotor. Engkau maha suci, saya ini kotor. Terus saja, sampai suara Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam laut yang dalam itu, menggetarkan arasy Allah di langit ketujuh. Tiba-tiba, malaikat arasy bertanya, suara siapa ini ya Allah? Begitu indah, begitu lembut, meminta ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah, itu suara hambaku Yunus. Apa yang dia minta ya Allah? Dia minta ampun kepadaku. Ya Allah please ampunin dia ya Allah please. Kata malaikat-malaikatnya. Semua malaikat meminta ampun untuk Yunus alaihissalam. Sehingga kemudian Allah mengatakan, ya sudah aku ampuni dia. Tiba-tiba Nabi Yunus diselamatkan. Curhat sama Allah. Kalau ada masalah, bilang ke Allah. Apapun, ya Allah. Duduk sambil bersandar di pohon. Ya Allah, coba buka surat Al-Qasas. Gimana Nabi Musa itu suka curhat kepada Allah. Surat Al-Qasas, surat 28 ya. Ayat nih ya. Ayat 16 coba. Ketika Nabi Musa nggak sengaja bunuh orang Kipti, Egyptian. Rabbi, inni zalamtu nafsi, faghfirli ya Rabbi. Ya Rabbi, saya tuh udah zalim, maafin saya ya Allah, ampuni saya. Ada masalah dikit, ngomong ke Allah. Habis ada kesalahan, ngomong ke Allah. Terus dia bilang lagi, Rabbi ayat 17, bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang berdurhaka atau berbuat dosa. Udah. Terus ada masalah lagi. Nabi Musa diusir dari Mesir, dikejar-kejar sama tentara Firaun di ayat 21. Apa kata Musa? Rabbi, najjini minal qaumiz zalimin. Ya Rabbi, selamatkan saya dari orang-orang yang zalim. Ngomong lagi ke Allah.
Udah Nabi Musa pergi sekarang. Kemana perginya? Dari Mesir ke Yordania, Madian kalau bahasa dulu. Pergi tuh. Begitu pergi ke Madian, bilang lagi ke ayat 22. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa asabil. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan ya. Ya Allah, tunjukin dong saya jalan harus kemana nih. Saya nggak tahu harus kemana larinya. Allah tunjukin. Jalan sampai ke Madian. Begitu udah selesai adegan menolong 2 orang perempuan yang sedang memberi minuman ternak. Nabi Musa capek kan? Udah seharian jalan. Kemudian kurang makanan. Sendiri nggak jelas negeri yang beliau tuju. Akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon. Di ayat 24. Terus beliau mengatakan, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah. Saya sekarang lapar, saya haus, saya nggak punya tempat tinggal. Saya sangat butuh kepada kebaikan darimu. Bilang ke Allah, tiba-tiba habis doa kayak gitu, datanglah cewek itu dengan malu-malu kan. Ayat berikutnya, ternyata cewek itu adalah bakal jadi istri Musa. Jadi kalau ada apa-apa bilang ke Allah. Gak sengaja ngelihat Instagram, oh ada yang cantik, Rabbi, yang ini nih, yang saya gak sengaja gitu. Tapi jangan dikepoin ya, dan jangan terlalu lama ngelihatnya, sekilas saja. Atau minimal kalau nggak yang ini, yang kayak gini ya Allah, ya Allah, gitu. Ngomong nanti ketika selesai sholat, makanya banyak-banyak doa sama Allah. Dan yang romantis, yang lembut, banyak-banyak berzikir. Jadi sebelum doa itu tasbih dulu. Tasbihnya dengan bahasa yang kita nyaman. Subhanallah, subhanallah boleh. Atau dinyanyikan juga nggak masalah dengan suara yang baik. Bukankah Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita. Dan diantara isi Al-Quran adalah zikir. Kita bisa bilang Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Coba kayak gitu malam hari sendiri. Pasti orang yang lewat dekat rumah kita bakalan lari gitu ya, dikirain ada soal. Malam hari zikir di kos-kosan gitu, pada teman-teman pada kabur semuanya. Dikirain ada yang gentayangan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi kalau teman-teman bersiullah dengan zikrullah. Daripada kita bersiul dengan lagu-lagu yang misalnya hanya irama biasa kan ya. Saya udah gak hafal ya lagu-lagu terbaru. Yang dulu-dulu mah yang saya tahu paling kau hancurkan hatiku, hancurkan. Nah gitu aja bersiulnya di mobil. Kau hancurkan hatiku. Mending kita Subhanallah, 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 Subhanallah. Biasain aja bersiul dengan nama Allah. Itu namanya miscallin Allah. Sehingga nanti Allah akan melihat, wah ada hambaku nih menyebut-nyebut nama aku kan di miscall tuh, caper dulu. Udah gitu baru ya Allah, baru minta sama Allah. Jadi, kalau kita mau munajat, mau romantis, mau curhat sama Allah, sebut nama Allah, agungkan kebesaran Allah, berselawat kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina mangga, enggak pakai Sayyidina mangga. Yang penting jangan ribut bab Sayyidinanya. Mau doa aja, nggak ada tuh Sayyidina, ramai kan? Gak berdoa ada, jadi debat kan ya? Komen, udah aja nggak masalah. Mau pakai Sayyidina, mangga nggak pakai Sayyidina juga nggak masalah. Tergantung mazhab. Ada yang nyaman harus pakai Sayyidina karena saya cinta sama Rasulullah. Ada yang nyaman saya justru karena cinta sama Rasulullah nggak mau nambah-nambah kayak gimana Nabi mengucapkan aja, mangga. Yang penting salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru minta, ya Allah saya lagi ada masalah. Gini nih ya Allah. Sebutin, curhat sama Allah. Dengan demikian, doa kita akan diijabah insya Allah. Tapi ini baru berapa nih? Baru 2 ya. Ada beberapa tips untuk doa yang powerful. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.